Oke, jadi kita bakal ngebahas soal yang pertama, yaitu soal tentang Oreo ya. Nah, Oreo ini kita punya dua wadah, ada wadah satu dan wadah dua. Sini kita tulis dulu yang diketahui di wadah yang pertama misalkan. Nah, di wadah pertama ini ada eh, ada 20 Oreo dan 20 regal ya. Ini Oreo sama ini Oreo. Terus ini regal. Nah, masing-masing buletan itu mewakilin satu, mewakilin 10. Berarti di sini Oreonya ada 20, Oreo ada 20, terus biskuit regal itu ada 20 juga. Nah, kita lihat yang di wadah kedua. Yang di wadah kedua, Oreo itu ada 10. Wadah kedua, Oreo itu ada 10. Terus regalnya itu ada 20 ya. Nah, yang ditanya peluang biskuit yang diambil adalah Oreo. Lah, salah Ci. Coba. Ya Allah malah hilang ya Allah. Maaf ya. Anjrit mula banget, Cuk. Nah, ini sabar. Ini kita ulang lagi ya. Nulis ulang wadah kedua. Itu Oreonya ada 10 sama regalnya ada 20. Nah, yang ditanya peluang hmm, satu biskuit yang diambil adalah Oreo. Nah, ini ya. Maksudnya mau giniin lo tadi lo. Asik. Nah, ini gimana caranya? Caranya, yang pertama, lihat di sini. Aduh, lihat yang di sini. Coba setting ini dulu dah. Lihat yang di sini nih. Nah, ada yang pertama itu bagian conditional probability. Nah, ini rumusnya. Itu adalah PO atau peluang Oreo secara keseluruhan ya. Itu peluang di wadah satu, terus dikali peluang Oreo yang ada di wadah satu, ditambah peluang wadah dua, dikali peluang Oreo yang ada di wadah kedua. Nah, kenapa kita bisa dapat rumus seperti ini? Karena di sini itu kan ada dua wadah. Nah, di sini soalnya nyebutin peluang satu biskuit yang diambil adalah Oreo. Ini ya, secara acak. Nah, berarti kita sebelum kita ngambil Oreonya, kita perlu milih wadahnya juga.
Misalkan kita mau milih di wadah yang kedua dulu, boleh nggak? Ya boleh kan? Makanya di sini itu ada peluang wadah pertama sama peluang wadah kedua. Nah, jadi ibaratnya kita step pertama itu milih wadah yang mana dulu yang mau kita ambil. Wadah satu dulu, misalkan. Nah, habis kita milih kalau kita bakal ngambil di wadah satu dulu, baru kita ngambil biskuitnya. Gitu. Makanya di sini ada peluang wadah satu sama peluang wadah dua juga yang dikaliin sama peluang Oreo-nya. Nah, ini bisa kita kelompokin ya jadi dua. Yang pertama ini adalah dari wadah yang pertama, terus yang ini itu wadah yang ke wadah yang kedua. Nah, kita cari dulu deh yang wadah pertama, wadah satu. Nah, peluang wadah satu itu berapa? Nah, maksud dari peluang wadah satu ini apa? Jadi ini kan ada wadah satu sama wadah dua. Berarti kita punya dua wadah, dua wadah. Nah, kita mau milih wadah satu, berarti cuman ada satu kan? Sama aja berarti kita milih satu dari dua. Kita milih satu wadah dari dua. Misalkan di sini ada lagi wadah tiga, berarti kita milih satu satu wadah dari tiga. Tapi karena ini cuma ada dua, berarti peluangnya itu satu dari dua atau satu per dua. Nah, gitu ya. Karena kan kita mau milih wadahnya dulu sebelum kita ngambil Oreonya. Terus peluang Oreo di wadah satu. Nah, di wadah satu ini kita lihat wadah satu punya 20 Oreo. Punya 20 Oreo dari jumlah biskuitnya berapa? 40 ya ini. 20 dari 40 sama dengan setengah ya. Nah, berarti di wadah satu itu peluang kita milih wadah satu itu setengah. Peluang Oreo yang ada di wadah satu itu setengah. Oke, lanjut ya ke wadah yang kedua. Di wadah yang kedua ada ini peluang wadah kedua sama peluang Oreo di wadah kedua. Kita tulis dulu peluang wadah keduanya. Peluang wadah keduanya berapa? Sama ya sama yang ini. Karena ya cuma ada dua wadah dan kita milih satu wadah dari dua wadah. Nah, terus peluang Oreo yang ada di wadah kedua. Oreo yang ada di wadah kedua itu 10 dari berapa total biskuitnya? 10 tambah 20, 30. 10 per 30 ini sama aja kayak 1/3. Nah, ini kita udah dapat semua ya. PW1 itu setengah, POW1 itu setengah, berarti setengah kali setengah ya nanti di sini. Nah, terus ditambah PW2 ini setengah, POW2 itu sepertiga. Berarti nanti
setengah dikali sepertiga. Nah, kita lihat aja di sini. Benar kan? Ini PW satunya tadi setengah. Ini PW satunya tadi setengah. POW satunya setengah. Ini sama. Ditambah PW2. PW2-nya tadi ini ya setengah. Dikali sama sepertiga. Itu POW2. Nah, kenapa di sini harus ada tambah? Karena dari wadah satu dan wadah dua itu kan dua barang yang berbeda ya, atau itu tuh nggak satu lah. Karena ya namanya aja ada dua wadah, berarti ya nggak bukan satu wadah kan. Makanya kita perlu ditambah. Kalau dia masih satu wadah, berarti dikali aja. Nah, makanya gitu. Terus ini udah dikaliin, setengah kali setengah itu seperempat, setengah kali sepertiga itu seperenam, sama dengan 10/24 atau 5/12. Nah, 5/12 ini, aduh salah, 5/12, sih, 5/12 ini adalah hmm, peluang Oreo total ya kita bilang ya. Nah, itu adalah peluang Oreo total. Nah, sampai sini aja sebenarnya udah bener kan? Karena yang ditanyain tadi ya cuman ini. Jadi biru, Cuk. Cuman ini doang ya. Tapi Rek, di sini kita lihat yang di paling bawah ada ini. Nah, probabilitas terambil Oreo dari wadah satu atau dua. Nah, ini pakai teorema Bayes. Teorema Bayes ini dia ngembal apa ya? Dibalikin. Bukan, bukan. Ngebalikin atau membalikan dari ini tadi. Ini tadi kan P O W satu. Sekarang jadinya P W satu O. Nah, rumusnya itu P W satu dikali P O W satu per P O. P O tadi yang ini. Ini P O. Nah, ini harus dihafal rumusnya. Ini harus dihafal. Sama juga kayak yang ini ya. Harus dihafal. Nah, P W satu tadi itu setengah. P0 POW1 itu setengah dibagi PO atau peluang total Oreo tadi yang ini 5/12 seperempat dibagi 5/12 seperempat dibagi 5/12 bisa kita tulis begini 4 sama 12-nya kita coret jadi 3 ini kali ya sama aja 3/5 3/5 itu sama dengan 0,6 atau 60%. Nah, di PW20, di PW2O, itu rumusnya PW2 dikali POW2 per PO. PW2-nya tadi setengah dikali POW2-nya itu sepertiga dibagi peluang Oreo total tadi yang ini. Sama dengan seperenam dibagi 5/12. Seperenam dikali 12/5 berarti ya. Ini bisa kita coret jadi 2 sama 2/5. 2/5 itu 0,4 atau 40%. Nah, bedanya nih apa? Antara teorema Bayes atau
terambil Oreo dari wadah satu atau dua sama satu biskuit yang diambil adalah Oreo. Nah, kata kuncinya itu kalau yang kita cari PO tadi itu biskuit yang diambil adalah Oreo. Jadi kalau gitu kita dah tahu kalau kita bakal ngambil di wadah satu sama di wadah dua. Bener kan? Yang ditanya itu Oreonya. Kalau yang ini terambil Oreo dari wadah satu atau dua. Yang kita tahu, yang kita tahu itu Oreonya dari wadah satu sama wadah dua. Nah, jadi ini kebalikannya ya sama yang ini. Ini yang kita tahu bakal ngambil dari wadah satu sama wadah dua. Kalau yang ini kita tahu bakal ngambil Oreo. Tapi ini juga kan kita tahu kalau kita ngambil Oreo. Nggak gitu ya. Bedanya kalau yang ini itu bisa eh kata-katanya tuh bisa jadi kayak gini. Bentar. Nah, kalau yang teorema bias itu kata-katanya bisa jika biskuit yang terambil adalah Oreo, berapa peluang itu berasal dari wadah satu. Tulis aja ya di sini misalkan. Jika biskuit yang terambil adalah Oreo, berapa peluang itu berasal dari wadah satu atau wadah dua. Wih, panjang kali nih. Kita kecilkan. Pindahin sini aja ya. Nah, kalau yang teorema bias atau yang soal yang di bawah ini, itu kata kuncinya biskuit yang terambil adalah Oreo. Yang disebutin duluan itu Oreo yang diketahui. Berapa peluang berasal dari wadah satu atau wadah dua. Yang kita cari itu wadah satu sama wadah dua. Oreo itu yang yang diketahui. Wadah satu sama wadah dua itu yang kita cari. Kalau yang ini itu bisa aja kita tulis kayak hmm, maaf, eh, kita misalkan ditanyanya peluang eh, biskuit yang diambil adalah Oreo. Hmm, jika ada wadah satu dan wadah dua, nah ini gini ya. Jika ada wadah satu dan wadah dua,
peluang biskuit yang diambil adalah Oreo itu berapa? Nah, yang diketahui itu ada wadah satu sama wadah dua. Di wadah satu itu ada segini Oreo, di wadah dua itu ada segini Oreo. Berapa peluangnya kalau yang diambil itu adalah Oreo? Ini yang ditanya. Maka yang ini yang diketahuin, ini yang ditanya. Nah, sebenarnya kayak gitu. Nah, ini buat soal yang nomor satu, guys. Oke.